Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 357. Membunuh Alam Patria, serangan meriam Dewa Phoenix dari kapal perang biasa setara dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli Patriark awal tahap Patriark. Kemampuan pertahanan tirai cahaya api kapal perang Phoenix mampu menahan serangan dari ahli Patriark bela diri biasa. 100 prajurit Kalan Phoenix berlevel penguasa bela diri yang mengendalikan kapal perang ini dapat menghadapi ahli Patriark secara langsung. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kapal perang tersebut. Perlu diketahui, bukan hanya 100 prajurit penguasa bela diri, bahkan di antara 10.000 prajurit penguasa bela diri pun mungkin tidak ada yang bisa berkultivasi hingga mencapai level Patriark bela diri. Bahkan, 100 prajurit penguasa bela diri tak mampu menahan satu jari pun dari seorang Patriark, tetapi dengan mengandalkan kapal perang Dewa Phoenix, mereka bisa bertarung melawan Patriark. Sebagai perbandingan, Tarsuna juga memiliki beberapa kapal perang, tetapi semuanya didapatkan Luo Xiu ketika dia menghancurkan Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam. Kapal-kapal ini tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang Dewa Phoenix sama sekali. Luo Xiu muncul di dekat kapal perang Dewa Phoenix, tetapi dia tidak menyerang. Dia meletakkan tangannya di tirai cahaya api kapal tersebut. Api emas berkobar di antara jari-jari Luo Xiu, dan segera semua energi api dari kapal perang Dewa Phoenix diserap oleh Luo Xiu ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? 100 prajurit klan Phoenix di atas kapal perang itu terkejut. Kehilangan energi api dalam jumlah besar membuat serangan meriam Dewa Phoenix sulit untuk terbentuk. Pemimpin klan Phoenix juga menyadari ada yang salah. Dengan tombak yang diisi dengan kekuatan hukum api, dia menusuk punggung Luo Xiu. Sambil menyerap energi api kapal perang Dewa Phoenix dengan satu tangan, Luo Xiu menggunakan tangan lainnya untuk menangkis serangan pemimpin klan Phoenix tersebut. Kemampuan utama dari teknik 9 perubahan api roh yang Luo Xiu latih adalah kemampuan api roh untuk menyerap energi api, yang bisa dikatakan adalah musuh alami dari segala jenis api. Bahkan energi api dari kapal perang Dewa Phoenix tidak bisa menandingi api roh ini. Namun, meskipun energi api dari kapal perang Dewa Phoenix melimpah, itu tidak seperti api roh yang mengandung misteri asal seperti api spiritual. Oleh karena itu, meskipun Luo Xiu menyerap banyak energi, itu tidak bisa membuat api roh mengalami transformasi ketiga. Untuk membuat api roh mengalami transformasi, perlu menyerap jenis api lain, dan harus jenis yang berbeda. Menyerap api yang sama untuk kedua kalinya tidak akan efektif. Boom! Pukulan pedang Luo Xiu bertabrakan dengan tombak pemimpin klan Phoenix, menghasilkan gelombang energi besar yang menyebabkan ruang di sekitar mereka retak seperti cermin yang pecah. Zing! 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 Pemimpin klan Phoenix adalah ahli Patriark dengan tubuh yang kuat, setiap gerakan mengandung kekuatan hukum. Meskipun tubuh tempur Luo Xiu masih pada tahap akhir tingkat Santo Bela Diri, pemahamannya tentang hukum sangat tinggi. Dengan penguatan hukum kematian, tubuh tempur Luo Xiu bahkan lebih kuat dari pemimpin klan Phoenix di tahap awal Patriark. Pemimpin klan Phoenix terus menyerang dengan tombaknya, serangannya seperti badai. Tetapi seberapa cepat pun serangannya, seberapa besar pun kekuatan tekniknya, dia tidak bisa membuat Luo Xiu mundur satu langkah pun. Selama proses ini, energi api dari kapal perang Dewa Phoenix diserap oleh Luo Xiu dalam jumlah besar, dan kekuatan kapal perang tersebut menurun sepertiga. Apa yang dilakukan orang-orang yang bertanggung jawab atas intelijen? Luo Xiu ini memiliki kekuatan yang setara dengan Patriark, dan dia bisa menyerap energi api. Bukankah ini musuh bebuyutan klan Phoenix? Merasakan energi api kapal perang Dewa Phoenix semakin lemah, pemimpin klan Phoenix merasa terkejut dan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kicauan Phoenix 9 Langit, pemimpin klan Phoenix mengayunkan tombaknya, mengeluarkan api yang membentuk sosok Phoenix. Suara nyanyian Phoenix terdengar di langit. Dengan teriakan marah, dia mengarahkan tombaknya ke kepala Luo Xiu, yakin bahwa Luo Xiu akan menghindar dan tidak bisa terus menyerap energi api dari kapal perang Dewa Phoenix. Namun, yang membuat pemimpin klan Phoenix terkejut, Luo Xiu tidak menghindar sedikit pun. Dia membentuk segel rumit dengan satu tangan, memanggil cakram hitam dari api yang melesat keluar. Segel kematian surgawi. Saat di tingkat keempat menara tertinggi, Luo Xiu menggunakan segel kematian surgawi untuk membunuh ahli Patriark dengan satu serangan. Boom! Tombak pemimpin klan Phoenix menusuk cakram hitam, menghasilkan gelombang energi yang luar biasa. Pemimpin klan Phoenix merasakan kekuatan tak terbendung yang menghantamnya, membuat tubuhnya terlempar 100 meter ke belakang. 100 meter jauhnya,
pemimpin klan Phoenix menstabilkan dirinya, wajahnya pucat dengan jejak darah di sudut bibirnya. Pemuda yang mengerikan, wajah pemimpin klan Phoenix berubah-ubah, dia merasa bahwa mengganggu pemuda seperti Luo Xiu adalah langkah yang sangat tidak bijaksana. Menurut informasi yang didapat dari klan Phoenix, Luo Xiu masih belum berumur 23 tahun. Pada usia itu, memiliki kekuatan setara dengan patriark adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit jenius dari tanah suci besar. Yang paling penting, dia masih sangat muda. Dalam beberapa tahun ke depan, jika dia tumbuh, itu akan sangat menakutkan. Namun, pada titik ini, mata pemimpin klan Phoenix mengeras dengan niat membunuh. Jika mereka sudah mengganggu orang seperti ini, dia tidak boleh dibiarkan hidup, karena dia akan menjadi ancaman besar bagi klan Phoenix. Hancurkan! Saat pemimpin klan Phoenix ragu, Luo Xiu tiba-tiba berteriak keras. Energi api yang dia serap sebelumnya dia lepaskan sekaligus, menghantam layar api kapal perang Dewa Phoenix. Layar api kapal perang Dewa Phoenix hancur seketika. Luo Xiu langsung masuk, mengayunkan puluhan serangan pedang hitam yang memotong habis 100 prajurit klan Phoenix berlevel penguasa bela diri. Pemimpin klan Phoenix marah, berteriak dan menyerang Luo Xiu. Tatapannya ganas, tombaknya terus menusuk ke arah Luo Xiu. Engkau datang untuk menghancurkan Tarsuna dan berniat membunuhku. Kau harus siap untuk mati. Apakah kau benar-benar berpikir klan Phoenix tak terkalahkan, bahwa hanya kalian yang bisa membunuh? Lalu orang lain tidak bisa membunuh kalian? Luo Xiu tersenyum sinis. Jangan berpikir bahwa klan Phoenix di alam Samudera Bintang sudah tak terkalahkan. Di dunia lain di luar alam Samudera Bintang, masih banyak sekali ahli yang bisa menghancurkan klan Phoenix seperti membunuh anjing. Kau hanya katak dalam sumur yang melihat langit dari bawah. Luo Xiu menyilangkan satu tangannya di belakang punggung, sementara tangan kirinya menghadapi serangan pemimpin klan Phoenix. Hal ini membuat pemimpin klan Phoenix merasa malu dan marah. Lawannya hanya menggunakan satu tangan untuk melawannya, yang baginya adalah penghinaan besar. Segel kematian surgawi. Setelah menyederhanakan teknik segel kematian surgawi, Luo Xiu semakin mahir menggunakannya, bisa melancarkan serangan dengan mudah. Meski versi sederhananya tidak sekuat yang dulu, tetapi kekuatannya masih lebih besar dari serangan pedang tinju biasa dan bisa dikategorikan sebagai serangan level supernatural. Boom! Suara ledakan keras terdengar lagi. Pemimpin klan Phoenix terlempar kembali sejauh 100 meter. Meskipun terluka, lukanya tidak terlalu serius. Luo Xiu melangkah maju dan muncul di depan pemimpin klan Phoenix, melancarkan serangan pedang tinju. Pemimpin klan Phoenix baru saja menstabilkan tubuhnya. Dengan terburu-buru, dia hanya bisa mengumpulkan energi Qi untuk menahan serangan Luo Xiu. Boom! Pemimpin klan Phoenix kembali terlempar, darah di dalam tubuhnya bergejolak. Seorang patriark yang terhormat dipukuli oleh seorang pemuda dengan level pangeran bela diri, membuatnya merasa sangat marah dan terkejut. Luo Xiu tidak menunjukkan belas kasihan, serangan pedang tinjunya terus menghantam, setiap serangan setara dengan serangan penuh dari seorang patriark awal. Menghadapi serangan yang begitu ganas, pemimpin klan Phoenix kewalahan dan terus-menerus terluka. Dalam waktu singkat, pemimpin klan Phoenix sudah penuh dengan luka, menyadari bahwa jika tidak segera melarikan diri, dia mungkin akan mati di sini. Namun, jika dia melarikan diri sekarang, dia merasa tidak rela karena masih memiliki kartu truf yang belum digunakan, yang mungkin bisa membunuh pemuda berpotensi besar ini. Tiba-tiba, pemimpin klan Phoenix menggertakkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri, meninggalkan kapal perang Dewa Phoenix tanpa sempat mengurusnya. Mau melarikan diri? Luo Xiu tersenyum sinis. Dia sebenarnya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya karena dia tahu lawannya pasti memiliki kartu truf. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemimpin klan Phoenix itu akan melarikan diri tanpa menggunakan kartu trufnya. Pemimpin klan Phoenix ternyata hanya seperti ini. Sepertinya aku terlalu melebihkanmu. Luo Xiu tertawa dingin. Langkahnya tampak lambat, tetapi setiap langkahnya melintasi beberapa mil. Matilah! Tiba-tiba, pemimpin klan Phoenix yang sedang melarikan diri berbalik, melemparkan sebuah kristal yang dikelilingi api ke arah Luo Xiu. Boom! Kristal api itu meledak seketika, melepaskan kekuatan hukum api yang mengerikan. Pemimpin klan Phoenix sengaja berpura-pura melarikan diri untuk memancing Luo Xiu mengejarnya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dengan kristal hukum api tersebut. Kristal ini adalah kristal hukum tingkat menengah. Awalnya, pemimpin klan Phoenix berniat untuk mempelajari hukum yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum. Namun, demi membunuh Luo Xiu, dia terpaksa meledakkan kristal ini. Ledakan dari kristal hukum tingkat menengah ini, bahkan jika seorang patriark bela diri tingkat menengah terjebak di dalamnya, akan mengalami luka parah. Jadi ini kartu trufmu? Ekspresi pemimpin klan Phoenix yang penuh kebencian tiba-tiba berubah kaku karena suara Luo Xiu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kau, pemimpin klan Phoenix berbalik dengan cepat, dia sama sekali tidak tahu kapan Luo Xiu muncul di belakangnya.
Kau sengaja melarikan diri hanya untuk meledakkan kristal hukum api ini dan membunuhku. Di belakang Luo Xiu, sepasang sayap hitam yang terbentuk dari api bergerak perlahan. Dengan senyum dingin, dia berkata, sayang sekali, sekarang kau bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu menghilang. Puff, pemimpin klan Phoenix belum mengerti apa yang terjadi ketika dia merasakan sakit luar biasa di dadanya. Sebuah pedang hitam menembus tubuhnya, bilah pedang yang berlumuran darah keluar dari dadanya. Pemimpin klan Phoenix melihat ke bawah pada pedang yang menembus dadanya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia baru sadar bahwa membunuhnya adalah hal yang sangat mudah bagi lawannya, sementara dia sendiri masih merasa bahwa kartu trufnya bisa membunuh lawannya, yang ternyata adalah sebuah lelucon. Luo Xiu menarik pedang kegelapan dari tubuh pemimpin klan Phoenix, membuat mayatnya jatuh dari langit. Sedangkan cincin penyimpanan miliknya, dengan cekatan diambil oleh Luo Xiu. Setelah menyimpan sayap roh murni dan pedang kegelapan, Luo Xiu bahkan tidak melihat mayat pemimpin klan Phoenix lagi. Dalam beberapa kilatan, dia sudah kembali ke gerbang sekte Tarsuna. Kapal perang Dewa Phoenix yang tidak bisa berubah ukuran, masih mengambang di atas gerbang sekte. Salam, Ketua Sekte. Saat Luo Xiu kembali, semua murid Tarsuna dengan hormat memberi salam, tatapan mereka penuh dengan rasa kagum dan hormat. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang mengendarai kapal perang tadi, tetapi mereka bisa merasakan kekuatan dan kengerian orang-orang tersebut. Namun, musuh yang begitu kuat dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ketua Sekte. Hal ini tanpa diragukan lagi menanamkan citra Luo Xiu sebagai sosok yang kuat dan tak terkalahkan di hati para murid Tarsuna. Ketua Sekte, apakah mereka dari klan Phoenix? Kembali ke aula reinkarnasi, Gao Lianhong bertanya dengan sedikit khawatir. Melihat Luo Xiu mengangguk, Gao Lianhong tersenyum pahit. Sepertinya Ketua Sekte benar-benar telah berseteru dengan klan Phoenix. Klan Phoenix terkenal suka mendendam. Ketua Sekte membunuh banyak dari mereka kali ini. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mungkin tidak lama lagi, akan ada ahli patriark bela diri yang datang mencari kita. Jangan khawatir, aku punya rencana. Luo Xiu tidak menjelaskan bahwa pemimpin klan Phoenix yang dia bunuh adalah seorang patriark bela diri. Penjaga Gao, ambil rencana ini dan dalam 3 hari, pindahkan semua murid Tarsuna ke dalam alam rahasia wilayah Istana Ungu. Juga, bangunan di dalam gerbang sekte, pindahkan sebanyak mungkin ke dalam alam rahasia. Luo Xiu berbicara perlahan. Mendengar ini, Gao Lianhong segera mengerti apa yang harus dilakukan.